Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Pramel Farajah, NIM 2022 ingin menjelaskan teori yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ilmu teknologi. Nah, dalam teori pembelajaran itu terdapat teori-teori yang disimpulkan oleh para ahli. Yang pertama ada teori behaviorisme oleh B.F. Skinner, yaitu teori belajar yang didasarkan dari pengamatan perilaku. Belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pemikiran manusia yang dapat disimpulkan melalui pengamatan perilaku. Perilaku itu dibentuk oleh penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan. Nah, perubahan yang terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan. Nah, stimulus itu terdapat dua macam, yaitu ada penguatan positif, yaitu untuk memperkuat respon. Nah, kalau penguatan positif itu harus diberikan hadiah berupa apresiasi berupa hadiah. Sedangkan penguatan negatif yaitu untuk siswa yang memiliki perilaku menyimpang, dia itu akan diberikan hukuman atau teguran yang wajar. Dalam teori behaviorisme terdapat prinsip yang pertama adalah belajar disimpulkan oleh perilaku, dan yang kedua adalah koneksi stimulus atau membentuk respon perilaku. Yang ketiga, penguatan memperkuat respon. Terakhir, rantai perilaku atau keterampilan. Dan yang kedua ada teori pemrosesan informasi oleh Atkinson dan Schifrin. Nah, menurut dia, ahli otak seperti memori komputer atau random access memory. Jadi saat kita belajar, otak kita itu akan menyimpan informasi ke dalam otak. Nah, belajar itu menyediakan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara kerja komputer, menyimpan informasi. Nah, ada 3 jenis penyimpanan, yaitu register sensorik untuk menerima informasi, memori jangka pendek atau memori bekerja atau STM. STM itu untuk menahan sementara, dan memori jangka panjang untuk informasi tanpa batas. Dalam teori pemrosesan informasi mempunyai prinsip. Nah, prinsip tersebut terdapat 5. Yang pertama, belajar disimpulkan dari perilaku. Dan yang kedua, belajar adalah menyandikan informasi ke dalam ingatan. Jadi, kalau belajar itu kita harus menyimpannya ke dalam ingatan agar tidak lupa. Terus yang ketiga, penyandian dimulai dari perhatian. Jadi ketika siswa itu belajar dan dia mendapatkan perhatian penuh dari guru, maka ingatan-ingatan mereka tentang pembelajaran tersebut akan mudah diterima dan mudah untuk diingat oleh mereka ketika mereka ditanyakan informasi yang ditanyakan oleh guru sebelumnya. Nah, yang keempat, tindakan memastikan transfer ke memori. Jadi kita tuh memberikan stimulus berupa mengulang pembelajaran untuk ditanyakan kepada mereka. Apakah mereka itu menerima pembelajaran dari kita dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir, latihan memperkuat retensi dan membantu mengingat. Ya, seperti contoh kita memberikan feedback atau umpan balik, kita mengulas materi yang telah diajarkan sebelumnya. Yang ketiga ada teori perilaku kognitif oleh Robert Gegni, yaitu pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Yaitu pembelajaran itu dimulai dari awal, seperti ruang kelas yang kondusif, tertata rapi, dan lain sebagainya. Terus jenis keterampilan yang berbeda memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Nah, setiap anak itu kan mempunyai keterampilan yang berbeda. Nah, yang keempat, ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis oleh J.J. Drake. Nah, sistem adalah komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain. Nah, belajar itu didorong menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi. Nah, supaya pembelajaran itu menarik, kita itu harus membuat desain pembelajaran agar siswa tersebut itu dapat minat oleh pembelajaran tersebut. Misalnya gini, kita menyuruh anak-anak gini, kita akan nonton video ya anak-anak, tapi dalam video tersebut terdapat selipan ceramah materi yang dari kita. Oke, setelah melihat video, kita akan
mulai belajar ya anak-anak gitu. Pembelajaran perlu adanya RPP agar pembelajaran itu dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis. Nah, jika kita tidak membuat RPP, maka kita akan bingung. Kita tuh masuk kelas, mau ngapain? Kita harus bikin materi lagi kalau misalnya kita tidak membuat RPP. Jadi RPP itu penting dalam memulai pembelajaran. Jadi kita tuh udah tahu dari semalam, kita tuh udah menyiapkan materi untuk diajarkan kepada anak-anak besok. Jadi dalam kelas kita tinggal memberikan materi tersebut. Selanjutnya adalah teori aktivisme sosial dari John Dewey. John Dewey merupakan Menteri Pendidikan di Amerika Serikat. Menurut beliau, pendidikan itu dihasilkan oleh pengamatan sosial atau hasil dari kehidupan sosial. Seperti contoh ketika kita itu kan dalam kehidupan sehari-hari itu pasti membutuhkan uang. Nah, uang tersebut kita pergunakan untuk membeli sesuatu. Nah, membeli sesuatu itu kan dinamakan alat tukar menukar. Misalnya kita membeli jajan 2.000, sedangkan duit kita 5.000 nya. Jajan 2.000, terus kan ada sisa 3.000. Nah, 3.000 itu termasuk sejenis penilaian itu termasuk ke dalam sistem matematika, yaitu hitung-menghitung. Belajar harus muncul dari aktivitas sosial dengan isu di dunia nyata. Seperti contoh misalnya gotong royong. Nah, kalau gotong royong itu bisa terjadi di sekolah ataupun di masyarakat, lingkungan masyarakat. Terus belajar itu harus muncul dari kurikulum minat siswa. Nah, jika siswa itu tidak minat, maka kita akan berusaha mengajak siswa agar minat terhadap pembelajaran tersebut. Teori aktivisme sosial itu punya prinsip, yaitu harus memerlukan interaksi sosial terhadap masalah yang mereka hadapi, menjadi perhatian mereka. Ya, seperti contoh tadi, misalnya ada permasalahan sampah yang berserakan di lingkungan, maka solusi yang kita hadapi itu gotong royong kan. Nah, jadi mereka tuh akan turun untuk menggotong royong untuk membersihkan halaman sekolah itu bersama-sama. Selanjutnya ada teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Belajar terjadi antara siswa dengan lingkungannya, namun terdapat peran guru. Misalnya kita mengajak anak-anak itu pergi ke kebun binatang. Nah, kita akan melakukan penelitian kan. Penelitian itu kita melakukan penelitian dengan hewan, tapi akan dipandu oleh guru yang mengajar. Belajar itu dapat efektif ketika kita membawa modul pembelajaran. Modul pembelajaran itu dapat berupa buku panduan ataupun media pembelajaran seperti PPT, PowerPoint. Selanjutnya adalah ada teori scaffolding, yaitu dari Lev Vygotsky, yaitu memandang dunia secara berbeda-beda. Nah, perbedaan itu dinamik, zona perkembangan proksimal. Orang dewasa itu mendukung apa yang orang dewasa ketahui. Nah, pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik apabila kita didampingi oleh para ahli. Misalnya, kita akan belajar mengenai laboratorium. Kita kan akan diawasi oleh orang yang jago atau ahli dalam bidang tersebut gitu. Jadi kita tidak asal aja gitu mengambil orang. Misalnya kita mau ke laboratorium tuh, tapi kita mengajak orang dari kebun binatang, kan tidak efektif gitu kan, tidak masuk akal gitu. Selanjutnya adalah teori perkembangan anak dari John Piaget. Belajar melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak itu melalui pembelajaran kognitif, yaitu ada dalam pembelajaran kognitif itu terdapat sensori motor, praoperasional, dan konkret dan operasi formal, yaitu dia dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, pembelajaran itu ada sensori motor, yaitu belajar yang belum dia tahu melalui sentuhan. Misalnya kita menggambar persegi panjang. Nah, kita menggambar seperti ini anak-anak, persegi panjang itu bentuknya seperti ini. Terus ada praoperasional, belajar dengan benda nyata. Kita memberikan bentuk seperti lingkaran. Bentuk kan kita memberikan bentuk kan, bentuk lingkaran seperti ini, bulat.
Habis itu ada konkret. Nah, konkret itu nyata, benar-benar ada, berwujud, dan dapat dilihat. Seperti contoh, kita memberi contoh berupa bola. Nah, bola tersebut seperti ini. Nah, bola itu kan bulat, dapat menggelinding. Pokoknya kita mengamati secara nyata. Nah, selanjutnya adalah ada teori discover learning, yaitu siswa itu mampu mencari tahu sendiri pengetahuannya. Misalnya kepompong. Nah, ada ulat tuh, ulat. Kok dia melihat ulat itu udah berubah menjadi kepompong, terus habis itu selalu diamati mereka kok lama-lama berubah mekar menjadi kupu-kupu. Itu seperti dia mengamati sendiri ya pengetahuannya, cari tahu sendiri. Bisa juga dia mencari tahu di internet atau buku. Ada teori multi intelligence dari Howard Gardner, yaitu teori kecerdasan yang lebih dari satu. Nah, kecerdasan itu sendiri itu terdapat macam. Ada 9 kecerdasan. Ada kecerdasan visual, linguistik, kinestetik, intrapersonal, dan interpersonal. Ada yang dapat matematika tuh, dia pinter banget MTK, tapi dia tidak bisa olahraga. Nah, ada juga yang bisa olahraga tapi dia tidak bisa ngerti MTK gitu. Jadi sebagai guru kita tuh tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya siswa tuh harus pinter ini, harus pinter itu. Tidak boleh seperti itu, karena kecerdasan itu banyak macamnya, tidak hanya satu. Sebaiknya kita menghargai apa yang mereka miliki. Jadi kita tidak menuntut mereka untuk bisa ini, tapi setidaknya mereka bisa, tapi tidak harus bisa gitu. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila terdapat kesalahan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.